Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberinya nikmat keimanan, keislaman dan keihsanan, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam nanosecond ini dan diridhoi serta diberkati nantinya dalam keadaan kita yang saat ini berbahagia di dalam majelis ini. Salawat beriring salam kita tak lupa pula memanjatkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang terang benderang. Tak lupa pula kita juga berterima kasih kepada para masyayikh, khususnya kepada ayahanda guru Syekh Profesor Dr. Haji Saidi Syekh Qadirun Yahya, Master of Science, yang telah mengajarkan ilmu, pengetahuan serta wawasan tentang ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul, khususnya dalam kajian legendaris beliau dalam kerohanian metafisika eksakta kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir sebagai peneliti, Khalifah Dr. Sontang Sihontang, Sarjana Sains, Master of Science, mengucapkan terima kasih kepada panitia karena masih diberinya kesempatan untuk mengisi materi atau sharing knowledge dalam acara Gebyar Hari Keputraan dalam rangka seminar nasional dengan materi yang akan peneliti sampaikan, yaitu analisis zikir khafi melalui kaidah hipermetafisika eksakta dalam ilmu tasawuf. Adapun latar belakang masalah kajian kita kali ini, yaitu mengapa peneliti tertarik untuk sharing tentang kajian zikir khafi ini, adalah dikarenakan secara data kualitatif kita dapatkan secara yang terdapat di permukaan, yaitu melalui internet, melalui surat kabar, ya kan, media, medsos, semualah kita melihat dalam melakukan amaliyah pelaksanaan zikir, baik itu yang hasanah maupun yang bermartabat atau yang berkaedah, kita tidak nantinya melakukan amaliyah itu secara dogmatis belaka. Artinya kalau boleh kita harus melakukan itu secara terukur, tepat dan terarah, agar presisi serta berkesinambungan hendaknya, seperti apa yang dikatakan juga oleh Bapak Kapolri kita dalam melaksanakan tugasnya harus presisi. Nah, begitulah hendaknya juga kita sebagai pengamalan zikir atau zikirin kita harapkan juga agar presisi kita dalam melakukan amaliyah zikir tersebut untuk meningkatkan kinerja kita. Oleh sebab itu, kiranya melalui kajian hipermetafisika eksakta ini yang berlandaskan ilmu tasawuf, kita diharapkan nantinya asik dalam mengamalkan menuju ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul nantinya. Baiklah, sebelum peneliti menguraikan secara rinci analisis zikir khafi, yaitu Allah secara metafisika tasawuf, maka kita harus juga merujuk kepada Al-Quran, hadis dan pendapat ulama, sebagaimana dalam firman Allah yang relevan adalah 20 surah yang terdapat dalam zikir amalan khafi tersebut. Di antaranya yaitu surah Az-Zariyat ayat 20-21, yang artinya di bumi ini ada beberapa ayat sebagai tanda-tanda bukti bagi orang-orang yang yakin. Begitu pula pada dirimu sendiri. Tidakkah kamu memperhatikannya? Sedangkan untuk rujukan hadis selanjutnya juga terdapat dalam kitab Lubabul Hadis. Antara lain Rasulullah bersabda, zikir yang paling utama adalah zikir khafi, yaitu zikir dalam hati.
Selanjutnya juga dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad SAW, yaitu tuntutlah ilmu seperti bayi dalam buayan. Riwayat mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamullah wajhah bertanya kepada Rasulullah, yaitu dengan mengatakan, bagaimana aku mau hampir dengan Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mari dekat dengan aku ya Ali hingga bertemu lututmu. Jadi disuruh Rasulullah, yaitu pejamkanlah matamu, tongkatkanlah lidahmu ke langit-langit, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya dalam qalbi. Nah, itu kata Rasulullah. Jadi sekedar ingatan kita, yaitu semasa bayi lagi kita sudah pun melakukan tongkat lidah ke langit-langit. Jadi kalau kita lihat cara bernafas bayi dan dibandingkan dengan cara bernafas kita, berbeda atau tidak? Saya rasa berbeda menurut peneliti. Jadi pernapasan bayi adalah cara bernafas yang asal. Sementara setelah dewasa kita sudah melupakan cara pernapasan asal ini. Tentu di sini ada hikmahnya untuk diambil pelajaran di dalam menuju kembali kepada Allah. Selanjutnya banyak lagi dalam sabda Rasulullah yang di dalam hadis dan hadis qudsi yang berhubungan dengan zikir hobi tersebut. Selanjutnya juga dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 186 dikatakan, aku jadikan pada tubuh Nabi Adam itu adalah qasrun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya, kata Allah, tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat denganmu. Jadi sedangkan dalam Al-Quran surah Al-Hadid juga dikatakan, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Selanjutnya juga dikatakan, jika alam semesta itu disebut alam kabir, yaitu alam besar jagat raya atau makrokosmos, maka manusia itu adalah alam sogir, yaitu alam kecil, atau mikrokosmos sebagai miniaturnya alam besar. Jadi semua yang ada di dalam alam kabir maka akan berada juga di dalam alam sogir. Untuk itu, jika kita mau mencari fenomena Allah secara tauhidul atau pengesaan Allah secara asma, sifat, dan af'alnya, maka carilah diri kita masing-masing sebagai eksistensinya. Berikutnya juga dikatakan Imam Ja'far Shadiq dengan mengatakan bahwasanya sesungguhnya hati seorang mukmin itu adalah aras Allah. Dan juga di dalam penjelasan lain disebutkan adalah langit dan bumi tidak mampu membuatku, akan tetapi aku termuat dalam diri hambaku yang mukmin. Nah, ini juga terdapat dalam kitab Biharul Anwar. Jadi dengan demikian kajian tasawuf dan dalam hadis qudsi dijelaskan bahwasanya ada 7 pintu hati. Yang pertama yaitu aku jadikan pada tubuh anak Adam manusia itu qasrun atau istana. Di situ ada sadrun, di dalamnya itu ada kolbu sebagai tempat bolak-balik ingatan, dan di dalamnya lagi ada fuad, yaitu dalam jujur sebagai ingatannya. Kemudian di dalamnya pula ada sogaf atau kerinduan, dan di dalamnya lagi ada lubun atau mesra yang terlalu rindu. Dan di dalam lubun ada sirrun atau rahasia, sedangkan di dalam sirrun ada aku. Penjelasan rincinya adalah pintu hati yang pertama adalah sodr atau dada, yang merupakan hati terluar atau perbatasan antara hati dan dunia, tempat bertemunya hati dan diri rendah, yaitu hawa nafsu. Dada sebagai wilayah pertempuran utama antara kekuatan negatif dan positif dalam diri kita, yakni jika kekuatan positif lebih kuat, maka dada dipenuhi cahaya. Sedangkan berada di bawah pengaruh jiwa ketauhidan, yaitu Allah, sehingga peristiwa ini juga kita sebut sodr, karena dia adalah sebagai tempat terbitnya nurul Islam atau cahaya Islam, sebagaimana juga terdapat dalam firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 22. Selanjutnya disebut juga, maka apakah orang-orang yang dibukakan hawa hatinya untuk menerima agama Islam itu mendapat cahaya dari Tuhannya, yaitu Allah, sama dengan orang yang membatu hatinya, maka kecelakaanlah yang besar bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Berikutnya adalah pintu kedua, yaitu qalb atau hati. Disebut qalb karena sering berbolak-balik. Maka jangan heran
jika manusia sering pelin-pelan hatinya dan pikirannya tentunya. Karena itu, keadaan hati yang seperti ini haruslah dikalahkan dan dibersihkan, sehingga muncullah cahaya keimanan dan keihsanan. Sebagaimana selanjutnya firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 dikatakan, mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hatinya. Berikutnya adalah pintu yang ketiga yang disebut fuad, yang merupakan pusat kesadaran untuk menyadari kehadiran Allah sebagai tempat batin sanubari, disebabkan karena ianya sebagai tempat terbitnya cahaya ma'rifat. Dikatakan juga dalam firman Allah dalam surah An-Najm ayat 11, yaitu hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Selanjutnya pintu keempat adalah syagaf. Syagaf yang disebabkan karena sebagai tempat terbitnya cahaya mahabbah atau cinta kepada Allah, maka menjadikan dirinya lebur ke dalam Allah, seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surah Yusuf ayat 30, yang artinya sesungguhnya cintanya kepada pelayan itu yang sangat mendalam. Sesudah itu kita masuk lagi ke dalam pintu hati yang kelima, yaitu lub, di mana dia merupakan tempat terbitnya tauhid atau cahaya fana dengan meleburkan diri kepada Allah. Peneliti juga mendapati dalam firman Allah Quran surah Az-Zumar ayat 21 dikatakan bahwa sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kemudian masuk lagi ke dalam pintu yang paling dalam lagi, keenam, yaitu sir, yang berarti maknanya rahasia atau cahaya bako dengan Allah. Penjelasannya adalah berarti sir ini berisi rahasia-rahasia Allah yang terhubung langsung dengannya, di mana sir ini adalah inti dari segala inti yang mengandung rahasia dari segala rahasia. Dalam firman Allah dikatakan juga dalam surat Toha, yaitu ayat 7, yang artinya, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia yang lagi lebih tersembunyi. Dan sebagai pintu yang terakhir, yaitu pintu hati yang ketujuh, adalah aku atau ana, yaitu tempat tajalli Allah, tempat rahasiaku dan tempat mengenalku. Aku meniupkan kepadanya ruh aku yang tak cukup ditampung oleh langit dan bumi, melainkan tertampung di dalam hati seseorang beriman yang tulus. Nah, ini juga kalau kita hubungkan dengan sistem metafisik, itu di dalam jantung kita itu ada disebut sinuatral node atau cahaya tauhid, cahaya keimanan atau cahaya mata hati kita yang merupakan fenomena ruhi. Nah, itulah seperti juga terdapat dalam firman Allah surat Toha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, anallah, innallaha. Di situ sesungguhnya aku ini adalah Allah, innani anallah. Dengan demikian dinyatakan itulah hakikat manusia. Semua rahasia Allah ada ditanamkan di dalam diri manusia. Maka kita ingin mengenal Allah, maka kajilah diri kita sendiri. Nah, ini pernyataan ini terdapat dalam firman Allah hadits qudsi, yaitu manusia itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasiana. Selanjutnya juga di dalam hadits qudsi yang berarti ada artinya barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, yaitu Allah. Dan barang siapa yang mengenal Allah, maka binasalah atau fanalah dirinya. Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana caranya menuju ke singgasana Allah. Jadi banyak sekali cara menuju ke sana dan banyak tradisi yang jalan yang mengajarkan untuk dapat sampai ke destinasi tersebut. Selanjutnya, seperti yang digambarkan dalam firman Allah surat Al-Qaf ayat 16 yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dijelaskan pula di dalam leher manusia tersebut terdapat tenggorokan. Itulah jalannya nafas manusia tersebut. Nafas adalah talinya jiwa. Nafas adalah simbol keberadaan ruh di dalam manusia, seperti yang dijelaskan juga dalam pengamalan meditasi nafas, yaitu merasakan keluar masuknya nafas dengan kontinu dan disiplin tinggi, sehingga penzikir bisa akan dapat membuka ketujuh pintu hati tersebut sampai menuju sang akunya pencipta, yang merupakan fenomena mengesahkan dari tauhidul asma
tauhidul sifat, tauhidul af'al, dan tajalli Allah. Sehingga peneliti merincikan juga sebagai gambaran bahwa pintu-pintu hati tersebut merupakan tahapan yang 7 tadi dalam suatu keadaan atau kondisi psikologis perjalanan seorang salik untuk menembus dimensi hati dalam melawan hawa nafsunya. Dikatakan juga bahwa peta-peta perjalanan rohani tersebut sangat penting sekali diketahui oleh pezikir agar dipahami rambu-rambu petanya, agar nantinya tidak sesat dan sulit dalam menuju perjalanan rohani, menuju ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul. Oleh yang demikian, maka kita sebagai insan yang telah diberinya nikmat keimanan, keislaman, dan keihsanan, serta ruh dan jasmani yang juga merupakan ruh, akal, dan jiwa, kita ini berkewajiban untuk menganalisis secara ilmu pengetahuan, teknologi, atau iptek, serta wawasan secara komprehensif, sinergis, terpadu, harmoni, dan berkelanjutan, yakni melalui kajian syariat, tarekat, harekat, dan makrifat atau 4 dalam 1 dengan metode hipermetafisika tasawuf. Selanjutnya, kajian metafisika ini kita arahkan kepada sub kajian metafisika eksakta yang melalui ilmu biologi, matematika, fisika, kimia, dan teknologi informasi. Berikut peneliti memberikan analisis pembahasan secara ringkas menuju sub kajian kerohaniannya secara komprehensif dan paripurna hendaknya, di mana kajian hipermetafisika tasawuf peneliti akan mengarahkan dan memfokuskan kajian ini untuk menuju kerohanian, agar dalam masa transisi ini atau di sebalik peralihan yang di sebalik fisik atau meta disebut ini, secara syariatnya kita artikan juga di sebalik itu yang nampak dan ada di sebalik tak nampak ini adalah sang pencipta, yaitu pencipta segala seluruh makhluk, seperti yang disebutkan juga dalam metode mempelajari ilmu filsafat. Ada 3 pilar yang berhubungan dengan bagaimana menuju kebenaran itu melalui ontologi, pilar kedua adalah epistemologi, dan pilar ketiga adalah aksiologi. Nah, kalau hubungkan dengan filsafat, masing-masing ini disebut kita adalah sistematika dalam berfilsafat menuju kebenaran. Selanjutnya, kita hubungkan analogi penjelasan filsafat tersebut kepada analisis kajian hipermetafisik eksaktanya. Nah, dalam menuju peralihan kerohanian itu agar lebih terukur, tepat, sasaran, dan ilmiah atau presisi, sehingga amalan zikir tersebut dapat kita tingkatkan kualitasnya atau kinerja dari pezikir tersebut. Adapun peta konsep dari analisis khofi, kaidah analisis tersebut, pertama kita menghubung-kaitkan dengan amalan zikir khofi dengan sistem telekomunikasi, yaitu seperti kita kalau menelepon ke seseorang ya, atau ke beberapa orang, yaitu dengan adanya perangkat transmitter dan receiver atau pengirim, ada penerima informasi, agar senantiasa kita dapat berkomunikasi dengan baik, terarah, terpadu, sinergis, dan dalam sistem mekanisme komunikasinya tidak banyak sinyal-sinyal yang tidak terpadu ya. Jadi kalau begitu ada unsur-unsur, istilahnya cakra ya kalau dalam ilmu meditasi. Kalau dalam ilmu ini yaitu titik-titik lataif, ada 7. Dalam ilmu ini ketauhidan itu kita ibaratkan seperti itu, titik cakra atau titik tauhid, titik simpul lah bahasa fisiknya. Sebagai analogi, kita dalam ilmu berkomunikasi dengan Allah sang pencipta itu juga harus mempunyai unsur-unsur transmitter dan receiver itu, ilmu yang 7 lataif itu. Jadi dari penjelasan berikut kita menghubungkan antara metodologi zikir khofi sebagaimana yang telah diatur dalam pengamalannya adalah dengan menongkatkan lidah ke langit-langit yang disebut saklar biolistrik. Dalam komponen transmitternya itu
kepada sistem biologi, sistem ilmu anatomi dan fisiologi itu kita hubungkan ke organ sela tursika yang merupakan cekungan yang berbentuk sadel pada tulang sphenoid yang di dalam tengkorak kepala kita, ya. Di situ ada lekukan berbentuk sadel, ini disebut sebagai fossa pituitari atau fossa hipofise yang ada di dalam rongga mulut kita. Nah, selanjutnya dari sela tursika tersebut terhubung pula kepada jantung dan otak. Nah, dari jantung otak pula ini kita hubungkan kepada sistem tulang belakang dan sistem saraf, kemudian terhubung kepada ubun-ubun. Selanjutnya dari ubun-ubun ini pun koneksi secara biolistrik tubuh dapat menghasilkan potensi listrik magnet yang diperoleh dari sistem anatomi fisiologi jantung, yaitu yang disebut adanya sistem induksi jantung disebut sinoatrial node, ya. Nah, di situ dapat mengalir sistem endokrin. Sistem endokrin ini merupakan sekumpulan kelenjar atau organ yang memproduksi hormon, di mana hormon itu adalah zat kimiawi yang dibuat sel-sel khusus kelenjar endokrin untuk mempengaruhi berbagai sistem dan proses yang terjadi dalam tubuh, sehingga sistem tersebut berfungsi untuk mengirimkan berbagai pesan ke seluruh tubuh, di mana hormon yang terjadi dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui jaringan pembuluh darah dan sebagai pesan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing organ yang dituju. Selanjutnya, hormon tersebut pun sangat penting untuk tubuh, walau hanya sedikit saja bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Maka dari itu sangat pentinglah untuk menjaga keseimbangan hormon di dalam tubuh kita. Jadi fungsi hormon ini memiliki fungsi sangat tergantung dari jenis hormon yang diterimanya. Nah, namun demikian, secara umum hormon itu dibutuhkan tubuh untuk meregulasi di dalam sistem organ tubuh kita. Ada 7 hal yang utama, yaitu sistem tumbuh kembang, sistem metabolisme, fungsi seksual dan sistem reproduksi, serta pergerakan dan respirasi dan persepsi sensor. Nah, sebagai contoh, kita mendapatkan sekresi hormon tetraiodotrinone atau hormon tektoroxin. Ini mempunyai efek pertumbuhan. Nah, jadi kalau kita melaksanakan zikir, jadi ada manfaatnya dalam berzikir itu, yaitu untuk mendapatkan hasilnya adalah hormon ini bisa kita dapatkan untuk mengaktifkan sistem hormon untuk dibawa ke dalam sistem pembuluh darah, ya kan? Kemudian melalui sistem kardiovaskuler untuk selanjutnya dibawa kepada sistem sekresi dan ekskresi. Begitu. Nanti kemudian terjadilah sistem pembersihan secara fisik. Ini secara fisik, dan secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh. Ini melibatkan jantung, pembuluh darah dan darah sendiri. Itu yang disebut sistem kardiovaskuler, di mana selanjutnya darah pun mengalir ke jaringan tubuh dan mencapai ke bagian tubuh. Kemudian arteri pun membawanya darah dari jantung ke pembuluh darah kecil, selanjutnya ke kapiler, dan kemudian berbalik memasuki jaringan vena yang membawa darah kembali ke jantung. Dalam sistem sirkulasi inilah disebut sistem kardiovaskuler, yaitu sebagai alat transportasi untuk mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan oleh oksigen, glukosa, dan sisa-sisa makanan. Kemudian karbon dioksida, urea untuk dibuang nantinya di dalam toilet. Begitu selanjutnya, ya, kalau sudah kita melakukan amaliyah zikir itu. Jadi terakhir sekali adalah pintunya, yaitu dengan menghasilkan mengaktifkan sistem hormon kita untuk kita buangkan ke toilet untuk salah satu proses pembersihan secara fisik. Gitu. Selanjutnya kita membagi proses penyucian diri tadi dalam ilmu tasawufnya, yaitu dalam diri tadi kita sudah dapatkan atau disebut pembersihan diri atau tazkiyatun nafs.
Selanjutnya untuk menuju dari tazkiyatun nafs secara fisik maupun selanjutnya kita lebih ke rohaninya atau tasfiyah al-qulub. Nah ini yaitu membersihkan dari macam-macam lah setan ataupun akidah yang rusak atau disebabkan oleh macam-macam pengaruh-pengaruh yang negatif. Nah jadi ini akan kita bersihkan secara fisik maupun kerohanian melalui kajian hipermetafisik tasawuf. Nah dari ini maka kita akan melanjutkan hubungan antara konsep zikir tadi ini untuk menuju mardotillah baik secara ubudiyah maupun di luar ubudiyahnya. Selanjutnya manfaat itu kita dapatkan juga untuk meningkatkan ketenangan jiwa dari pezikir itu. Selanjutnya dalam kajian metafisika selanjutnya matematik, maka kita dapati dari sistem kajian ilmu metafisika khususnya sub bidang kajian matematika, maka kita melihat di sini untuk terjadinya pengulangan kalimah-kalimah tauhid tadi, di mana dengan adanya kita katakan adalah zikir Allah, 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 dimulai dari jumlahnya dari kalau pertama dari 1 sampai 5.000, 5.000 ke 6.000 terus sampai ke 13.000 umumnya kalau kita arahkan kepada tarekat Naksabandiyah, Khalidiyah itu sampai dari 5.000 sampai ke 13.000. Nah ini dapat juga kita lihat aplikasi dari matematik dengan adanya pengulangan tersebut, sehingga itu disebut juga membentuk suatu energi yang padat atau disebut chip energi. Nah chip energi ini adalah kita misalkan seperti terbentuknya batu berlian yang terjadi karena proses alami di bahan material tersebut, sehingga bisa menjadi compact dia. Itulah disebut chip energi atau chip bioenergi pezikir. Nah dari sini maka kita mendapatkan juga energi hidup yang terus mengalir dan menyusupi sampai ke dalam struktur anatomis dan fisiologis pezikir, sampai ke atmosfer pezikir dan lingkungannya atau prana yang disebut. Jadi selanjutnya dalam kajian biologi, matematika, sekarang fisika. Fisika kita dalam menganalisis zikir khafi ini adalah melalui konsep biolistrik, di mana daya listrik itu hidup yang terdiri dari pancaran elektron yang keluar dari setiap tubuh atau titik latifah tadi, atau titik energi atau titik cakra yang muncul akibat adanya rangsangan penginderaan, sistem saraf dan lain-lain, sehingga di mana pikiran kita ini juga yang terdiri dari listrik hidup. Semua daya ini terkumpul di dalam pusat akal dan otak di dalam bentuk potensi daya listrik. Sehingga dari pusat akal daya ini kemudian diarahkan ke seluruh tubuh pezikir, kemudian bergerak yang dirangsang oleh sel saraf, sehingga dari tersebut adalah potensi daya listrik hidup ini ditimbun di dalam pusat akal, sehingga harus dituntut supaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita ke tubuh lainnya. Inilah yang disebut dengan merupakan dari bioenergi yang dimiliki sumber dari adenosin trifosfat. Ya, ini dihasilkan suatu energi yang bernama, yang adalah salah satunya adalah pengaktifan sel melalui sel mitokondria melalui respirasi sel. Nah, dalam biolistrik ini merupakan fenomena yang mampu menghasilkan potensi listrik juga, yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas membran. Nah, kemampuan sel saraf ini atau neurons dapat mengantarkan isyarat biolistrik yang sangat penting untuk kehidupan pezikir tersebut. Selanjutnya, kajian kita adalah dalam bidang kimia yang terdapat di dalam sistem endokrin atau sistem hormon pezikir tersebut, di mana jaringan kelenjar yang memproduksi dapat melepaskan hormon, sehingga hormon ini dapat mengontrol dan banyak berfungsi untuk dapat mengubah
kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ. Yang terakhir adalah kita mengkaji dari segi teknologi informasi, yaitu menganalisis dan membahas dengan memanfaatkan software atau program MATLAB sampai menganalisis hasil dari zikir khafi itu dengan menggunakan image processing atau pencitraan image ya, agar diketahui aura atau kecerahan wajah pezikir tersebut yang dilakukannya sebelum dan setelah melakukan amalan zikir khafi. Nah, setelah ini ya, selama ini setelah kita telah pernah lakukan, biasanya itu kita mengukur mulai dari 10 hari pertama sampai 40 hari selanjutnya, dan kita cek memang ada perubahan dari apa secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, itulah yang kita sebut dia terukur, terarah, dan berkesinambungan layaknya. Baiklah, sebagai kesimpulan dalam penyajian materi peneliti, kita memberikan masukan untuk nantinya didiskusikan dalam acara seminar ini, yaitu peneliti memberikan masukan pertama, hipermetafisika tasawuf ini yaitu suatu amalan ilmu dan praktek dalam menganalisis zikir kerohanian melalui konsep biologi, matematika, fisika, kimia, dan teknologi informasi, sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan pezikir nantinya. Selanjutnya juga pezikir itu dapat meningkatkan kualitas zikirnya agar juga dilakukannya tidak secara dogmatis belaka, sehingga kalau boleh pezikir diharapkan juga seperti kata ulama kita, yaitu Imam Ghazali, kalau boleh kita harus juga mengetahui ilmu anatomi dan fisiologi serta surgery atau pembedahan, supaya kita melihat bagaimana sebenarnya di dalam tubuh kita ini. Jadi kalau boleh nanti memang dengan adanya penambahan ilmu pengetahuan yang telah kita paparkan di sini, dalam saat ini peneliti juga mengharapkan keseriusan kita untuk mengkaji secara terukur ilmiah, ilmu, amal, ilmiah, dan amaliyah. Begitu. Jadi ada 4 I ya, ilmu, amal, ilmiah, dan amaliyah. Ilmunya secara syariat, kemudian ada jalannya secara tarekat, kemudian menuju hakikat dan marifat. Jadi kekuatan iman, Islam, dan ihsan itu diperkuat dengan adanya ilmu potensi ilmu yang telah kita dapatkan dari para guru, masyaikh, ustadz-ustadz kita yang selama ini kita kaji lebih lanjut untuk memperkuat keimanan kita, ketauhidan kita, makrifat kita, dan makrifatul Rasul, makrifatullah, makrifatul Rasul, agar kita serius untuk mengamalkannya. Jadi seperti rasanya kalau kita katakan candu kalau bahasa ininya, kalau kita misalkan minum kopi atau merokok ya, begitu juga kan kita candu kalau kita sudah asik. Begitu juga lah dengan zikir. Zikir pun kalau boleh kita sampai asik juga, sampai candu, itu makanya disebut hiper. Hiper itu maksudnya kalau boleh kita merasakan kecanduan atau mania, bahasa bahasa kasarnya, bahasa pasarannya. Mania untuk berzikir disebut hiper. Hiper metafisika. Metafisika ini artinya dari transisi fisik menuju ke rohani ada transisi disebut meta. Meta ini peralihan, atau di sebalik yang nampak itu ada yang sebagai pencipta Allah. Nah itu jadi hiper metafisik tasawuf. Tasawuf artinya harus juga mengkondisikan sistem tubuh kita ini secara anatomi, fisiologi, sistem kardiovaskuler, adanya darah, sistem transportasi pembuluh darah dan jantung sebagai penggerak dalam sistem proses tazkiyah an-nafs dan tasfiyah al-qulub. Jadi secara komprehensif dari syariat, tarekat, hakikat, makrifat, 4 dalam 1. Nah itulah yang kita paparkan dalam kajian peneliti sebelum ini, dan insya Allah dapat nanti dikembangkan oleh para audiens sekalian. Terima kasih.
lebih kurang saya ucapkan kepada audiens, ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.